Selamat malam Pak Cecep. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait dengan hasil mini project kelompok kami terkait analisis regangan dengan studi wilayah Sapporo di Jepang. Tujuan dari mini project kelompok kami yang pertama, kita dapat menentukan wilayah deformasi dengan memilih 10 titik stasiun GNSS dan mengunduh data vertikal dari Nevada Geodetic Laboratory. Terus yang kedua, dapat menganalisis data pergeseran minimal 3 tahun dengan menggunakan metode time series decomposition dan script 1 DDTS di MATLAB untuk visualisasi displacement dan kecepatan pergeseran. Yang ketiga, kita dapat mengolah data kecepatan horizontal dengan script 2D VISR di GMT untuk menghasilkan peta strain rate. Selanjutnya, dapat menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak seperti Ubuntu, GMT, sesuai dengan tutorial yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah kita dapat menyajikan hasil dalam dokumentasi yang lengkap serta interpretasi yang kaitannya dengan dinamika geologi wilayah. Untuk alat dan bahannya menggunakan laptop, spreadsheet, terus juga Google Slide, Ubuntu, MATLAB, dan juga Miniconda. Untuk diagram alirnya dimulai dari dengan menentukan wilayah pemantauan, kemudian memilih titik pemantauan GNSS minimal 10 titik, selanjutnya mengunduh nilai di vertikal, selanjutnya menentukan periode analisis regangan, dan dilanjut dengan mencari koordinat dan magnitude dari gempa. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan pendekatan decomposite time series, terus dilanjutkan dengan perhitungan time series dan kecepatan pergeseran, dan memasukkan data pergeseran dan data gempa, dan mencetak grafik time series dan kecepatan pergeseran. Selanjutnya, kita melakukan instalasi Ubuntu dengan Miniconda atau Anaconda, terus kemudian melakukan proses velocity interpolation strain rate, terus dilanjutkan dengan diperoleh nilai kecepatan horizontal dan simpangan baku. Selanjutnya diperoleh peta dilatation rate dan juga peta maksimum dan principal strain rate, sehingga akan menghasilkan akhir output dari mini projectnya adalah video presentasi beserta dengan skrip yang digunakan dan input-output pengolahan. Untuk yang pertama adalah 1 DDTS atau dekomposisi time series yang merupakan metode pemodelan time series atau satu dimensi untuk mengidentifikasi pergerakan suatu titik pemantauan GNSS dari waktu ke waktu. Langkah pengerjaannya adalah yang pertama menentukan daerah untuk pemantauan deformasi. Kelompok kami memilih wilayah Hokkaido, Jepang, tepatnya di sekitar kota Sapporo untuk pemantauan deformasi. Alasan kami memilih wilayah tersebut adalah karena Sapporo berada di zona risiko tinggi terhadap asal dari zona patahan aktif dan gempa bumi bawah laut. Selanjutnya adalah menentukan dan memilih titik-titik pemantauan GNSS pada daerah deformasi. Terdapat 10 stasiun yang dipilih, yaitu stasiun J013, J1117, J128, J520, J522, J523, J876, J877, J882, dan GSPP. Selanjutnya dapat melakukan pengunduhan nilai deformasi vertikal pada setiap stasiun. Selanjutnya menentukan periode analisis regangan dan mencari koordinat dan magnitude kejadian gempa di sekitar area deformasi dan melakukan perhitungan dengan skrip 1 DDTS di MATLAB untuk mendapatkan grafik time series dan kecepatan pergeseran. Beri- Baik, kemudian untuk hasil dari pembahasan terkait dengan output yang dihasilkan, yang pertama ada di stasiun J013, itu dominan ke arah barat sebesar minus 19,724, kemudian ke arah utaranya 5,194, 5198, dan juga menunjukkan adanya penurunan minus 0,054 mm per tahun. Kemudian next, untuk stasiun selanjutnya J17 itu dominan kabur sebesar 5,504, kemudian ke arah selatannya minus 0,111, kemudian penurunannya sebesar minus 16,821 mm per tahun. Kemudian yang selanjutnya untuk stasiun ketiga itu J128 itu dominan ke arah barat minus 15,69, ke arah selatannya minus 0,1114, kemudian penurunannya sebesar minus 14,599. Kemudian untuk J520 itu dominannya ke arah timur, kemudian juga ke arah selatan,
dan adanya pengangkatan ke atas yaitu sebesar 29,112 milimeter per tahun. Kemudian ke arah barat sebesar minus 1,505, kemudian ke arah selatannya minus 21,626, kemudian pengangkatan 7,251 untuk stasiun kelima. Kemudian untuk stasiun selanjutnya J523 itu dominan ke arah timur, kemudian ke arah selatan juga dan potensi kenaikannya 17,684 per tahun. Kemudian stasiun ketujuh itu dominan ke arah barat, kemudian ke arah utara dan juga adanya pengangkatan sebesar 26,358. Kemudian untuk stasiun ke-8 itu dominan ke arah barat, kemudian ke arah selatan juga dan menunjukkan adanya penurunan sebesar 18,141 milimeter per tahun. Kemudian untuk stasiun ke-9 itu dominan ke arah barat dan juga ke arah utara serta adanya pengangkatan ke atas sebesar 24,222 milimeter per tahun. Kemudian untuk stasiun terakhir QSPP itu ke arah barat, kemudian ke arah selatan dan juga menunjukkan adanya penurunan sebesar minus 0,052 milimeter per tahun. Selanjutnya adalah dua dimensi VISR atau Velocity Interpolation Strain Rate, yang dimana VISR merupakan suatu metode yang dapat digunakan dalam menganalisis deformasi. Langkah pengerjaan yang pertama adalah melakukan instalasi Ubuntu, Miniconda atau Anaconda, dan GMT. Selanjutnya itu adalah menyiapkan data VISR underscore Java DRV-nya, lalu ada jawaan file VLH-nya, dan ada strain analisisnya, dan ada VSR Java, dan plot gilat SH, sesuai dengan data koordinat pada 10 stasiun di Sapporo, Jepang, yang sebelumnya sudah diolah pada MATLAB. Berikut penyesuaian dari longitude dan magnitude-nya, dan ini ada 10 stasiun juga, dari jawaan file FLH-nya juga. Dan jawaban NVLH dan NVLHF itu sesama juga 10 stasiun. Lalu ini ada strain analysis SH-nya, di mana di sini disesuaikan dengan nama foldernya juga. Lalu langkah pengerjaan ketiga adalah mengaktifkan Ubuntu terlebih dahulu. Setelah itu mengaktifkan environment GMT sebelum melakukan aktivasi GMT dengan cara menginstal Conda First Patch MT, di mana lalu itu melakukan pengecekan dan menampilkan versi GNU yang kita gunakan. Setelah itu melakukan pengecekan file directory yang kita gunakan. Selanjutnya kita bisa mengakses folder VISR yang sudah kita buat sebelumnya pada folder home di Ubuntu. Langkah selanjutnya adalah memberikan hak eksekusi atau chmod plus x terhadap beberapa file script di direktori kerja ya ini saat ini, yaitu VISR, plotgilat.sh, plotmxshr.sh, dan strainanalysis.sh, yang dimana bertujuan agar file-file tersebut dapat dijalankan sebagai program. Setelah itu kita bisa langsung mengeksekusi script strainanalysis.sh, namun sistem menampilkan peringatan mengenai exception floating point bertipe IEE underscore under FL yang mengindikasikan adanya kemungkinan nilai sangat kecil atau mendekati nol dalam perhitungan yang tidak tepat direpresentasikan secara tepat oleh laptop ataupun komputer. Setelah itu, hasil akan bisa diakses di file Explorer berupa format PDF ataupun PNG.
berikut adalah hasil yang dihasilkan dari skrip sebelumnya. Yang pertama adalah peta dilatation rate yang merupakan eh, pada gambar di samping menunjukkan peta dilatation rate yang berwarna biru yang berarti area tersebut mengalami kontraksi atau kerak bumi mendekat yang signifikan. Hal ini dipengaruhi karena letak Sapporo yang dekat dengan pertemuan lempeng Okhotsk dan lempeng Pasifik. Kontraksi kerak bumi ini mengindikasikan bahwa wilayah Sapporo mengalami kompresi tektonik yang konsisten. Selanjutnya, selanjutnya adalah peta dilatation rate, yang mana peta dilatation rate berwarna biru yang di samping, berwarna biru yang berarti area tersebut mengalami kontraksi atau kerak bumi mendekat yang signifikan. Warna merah menandakan adanya ekstensi atau peregangan, yang kemudian warna putih menunjukkan transisi dari keduanya. Garis merah dan biru di bagian atas menunjukkan arah deformasi atau strain rate tensors dengan dengan garis biru menunjukkan arah kontraksi dan warna merah menunjukkan arah ekstensi. Yang selanjutnya adalah peta maksimum shear strain rate. Pada gambar di samping menunjukkan peta maksimum shear strain rate yang mana menunjukkan adanya deformasi geser dan warna merah menunjukkan nilai tinggi yang artinya tingkat deformasi geser pada wilayah Sapporo memiliki tinggi maksimum. Hal ini menandakan adanya aktivitas tektonik yang intensif dan indikator potensi zona patahan aktif di wilayah Sapporo. Kemudian yang terakhir adalah peta principal strain rate. Gambar di samping menunjukkan peta principal strain rate yang menunjukkan perubahan lajur renggangan utama. Dilihat dari warna biru ke warna merah mengindikasikan bahwa warna merah mengalami pemekaran atau strain positif dan warna biru lebih dominan mengalami regangan negatif atau kompresi. Dapat disimpulkan bahwa area berwarna merah mengalami regangan besar, sedangkan biru menandakan zona dengan penekanan. Dari yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, wilayah Sapporo dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan daerah rawan gempa bumi yang berada di zona pertemuan lempeng. Hal ini menyebabkan wilayah ini memiliki dinamika tektonik yang tinggi. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis time series displacement dari 10 stasiun GNSS selama periode minimal 3 tahun, diperoleh arah dan kecepatan pergeseran yang bervariasi antar stasiun, baik secara horizontal maupun vertikal. Beberapa stasiun menunjukkan pengangkatan signifikan, sementara lainnya mengalami penurunan. Yang selanjutnya, hasil analisis studi VISR menunjukkan bahwa wilayah Sapporo mengalami deformasi tektonik yang signifikan, ditandai dengan kontraksi pada peta dilatation rate, deformasi geser tinggi pada peta maksimum shear strain rate, serta kombinasi regangan positif dan negatif pada peta principal strain rate. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Sapporo berada di zona tektonik aktif dengan potensi patahan yang besar. Sekian dari kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.